Amplifikasi Blaster, Garou pasti satu pecahan, skill 1 udah pasti tumbang. Apalagi Feng-nya dibantuin sama Dolia. Mungkin bisa 2 kali. Jadi rotasi cepet banget, apalagi clear jungle powernya dari Yuan cepet banget Kimo. Oke, kita lihat untuk match point di tangan dari Boom Esports. Apakah Serigala ini benar-benar lagi kelaparan ya, seperti slogan mereka Hungry Beast, untuk memakan semua pemain dari RRQ dan bahkan nggak ngasih celah sama sekali. Seperti yang CEO-nya bilang, ya kan, Kogerionko. Ini mereka benar-benar bakal destroy RRQ dan 2-0 bukanlah angka yang baik untuk RRQ. So kita akan lihat untuk game yang akan menentukan nasib dari Rex Regum Kian. Ini masih kayak biasa, tuker-tuker aja, Cannon Blast ya, miss, nggak kena. Dan nggak ada juga yang namanya Evade ya, Audran masih bisa farm, nah, lu bisa lihat itu Yuan cepet banget buat farmnya, lebih cepet daripada seorang Audran, cuman dia bakal disamperin gitu aja, jadi away, harus ngebuang flash. Yang gue bilang ini, lu lawan Feng, udah otomatis Garou tuh kayak mati kutu gitu, nggak bisa buat ngelakuin perlawanan. Dan Tower ini bakal dapat space-nya terus, mau nggak mau tuh Jester F-nya harus ngebantuin banget nolongin si Jia yang pakai Cannon Blast. Biar minion wave-nya tuh push mulu, kalau nggak ya Tower lu bakal hancur secepat mungkin itu udah sama Feng. Nggak bakal bisa bertahan lebih lama kalau misalkan Jester F-nya tuh mainnya nggak di tempatnya farmnya si Jia. Dan lagi-lagi ya, Nightmare akan bawain online 3 game berjalan online. Kayak masih jadi prioritas untuk segmen Keon, dan atau sih bakal sulit banget, jadi harus bakal sabar banget di area bawah. Bahkan meskipun kayak udah ditemenin sama Mozi ya, Mozi menurut aku ini cukup tricky sih, karena menurut aku kayak butuh bener-bener timing yang pas banget untuk Mozi ketika mereka dia ngebuka think inside the box-nya. Karena kalau sampai miss, wah itu udah tricky sih. Jadi kalau udah miss dia diem jadi kotak gitu kan, nggak siapa-siapa. Cuma nanti kalau Boziror dia lebih mainin Cannon Blast sih harusnya kena gitu ya. Nah dia tuh sih kalau ngeliatin Nightmare dia tuh selalu agresif gitu, coba untuk main agresif. Cuman reaksi dari tim Boom itu oke banget gitu ya, ngebuat Nightmare akhirnya malah tumbang gitu kan, dia malah jadi kalah lane karena dia terlalu agresif. Ya dimana sebenarnya dia tuh bisa banget buat main cuma megang mapnya aja gitu, mungkin jalan-jalan di arah sungai buat kasih info ada yang rasa enggak, itu kan juga ngebantu banget buat teman-temannya nge-collect info gitu ya, jungle itu lagi ada di mana, roamingnya lagi di mana. Ya kalau misalkan bawahnya dibajuin tuh bisa atau enggak. Jadi itu sebenarnya dari mereka nggak harus selalu buat ngepres ke arah Charlotte ya, dia bisa banget buat nyari info kayak gini aja nggak tanpa harus ngelakuin itu gitu sebenarnya. Iya, tapi yang mungkin enaknya dari RRQ adalah karena mereka bawa Audran ya, jadi clearnya bakal lebih cepat juga mendingannya. Tapi di area ini Nightmare sudah mulai terlihat posisinya, dan ini enaknya bawa Lizen sih. Kayak lo bisa ngepok dari jauh, tapi masih ngasih efek sisi juga kan ya. Kayak nggak terlalu harus yang try-hard banget sebenarnya. Lo cukup ngepok musuh lo sampai lo paksa dia recall untuk balik. Dan itu yang nyebelin dari Lizen karena dia punya stun, ya kan? Dia juga punya damage magic yang cukup cukup juga dari Full Insight dan juga Ocean of Tears yang bisa di-combo. Sementara Jester kita tahu dengan Cannon Blast yang bisa nge-stun ini juga jaraknya sebenarnya cukup possible banget untuk nge-stun satu pemain dari Boom Esports, cuma masalahnya gampang banget untuk menghindari itu juga. Lihat. Ini juga milik tim ya, kelihatannya udah Boom Esports karena ambil Yuhuan jungle. Jadi gue kira itu bakal rugi banget buat Nightmare-nya, lagi bakal dimajuin sama Migi di slash. Tapi Nightmare ini harus recall sebenarnya karena memang nggak bisa nge-heal lagi di sana. Cuman untungnya tadi dari Lady Zina ngebuang Destructive Village gitu ya, ngebuat dia Nightmare maju buat Meteor Kill. Mikirnya mungkin Boom bakal ada follow up nih, ternyata emang Nightmare sendirian. Sebenarnya ada gerakan-gerakan yang mungkin gerakan tambahan ya dari Nightmare yang harusnya itu nggak dilakuin. Karena kalau misalkan tadi seandainya Lady Zina itu nggak keluarin ultimate, ya jadinya Garou rugi banget malah dia rugi karena dia kecil darahnya banyak banget dan akhirnya jadi sekarang tuh tadi dia satu sama channelnya yang buat dia kalah itu yang gue bilang gimana Nightmare kalau misalkan agresif boleh aja, cuman jangan sampai kayak tadi gitu ya, dia tiba-tiba kayak sendirian 1 lawan 2 kan ini kan dapet info ya, itu dapet info lagi ada yang lewat, jadi kayak harus dimajuin banget buat dia dapet info itu gitu ya, tanpa harus kena pil damage dari lawan itu udah dapet infonya, jadi kayak gak harus dapetin damage gratis gitu loh, kayak musuh bojokin lo gratis, jadi ngebuat lo harus pulang kayak tadi. Iya, kayak permainan-permainan kecil kayak gitu yang impactnya lumayan besar juga ya sebenarnya. Makanya tadi aku udah bahas juga ya sempat di game pertama kayak Flash ini untuk early penting banget sebenarnya, karena kalau lu sampai kehilangan lane tersebut, lu jadi maksain teman-teman lu di lane lain untuk mau recall dan bantuin lane lu. Sementara
belum kelihatan sih sebenarnya first blood sampai di menit yang keempat kali ini dari kedua belah tim. Cuma tarik ulur aja, cuma tadi dari Araki mereka udah sempat dapetin satu buah Tyrant dan possible banget dari Bumi Sport untuk mengamankan overload yang ada di depan mereka. Cuma lagi-lagi mereka harus benar-benar tahu pergerakan dari permainan Araki sendiri. Dan Miki sempat ditahan oleh Nightmare dan udah mulai kelihatan baik bakal coba untuk membantu di area bawah. Dan lagi-lagi PTS akan dibuka hanya untuk melakukan clear aja di area bawah, di area atas bersama dengan Nightmare. Ini masih sama-sama nggak mau ngambil objektif keduanya. Nanti kita perhatikan juga baru ada Tyrant sih yang udah diambil sebenarnya sama tim dari Araki ya. Masih ada Jet Arrow. Di buff lagi dari ultimate dari dia juga masih dari Speaker. Ya bakal di komik juga sama pemain dari Boom Esport kali ini. Dimana ya karena mainnya di gangguan jungle sih, ini bakal nunggu kesalahan dari Araki gua rasa, tapi Nightmare udah mulai maju dari ini. Udah mulai maju lagi. Power Gradation juga udah keluar dari Migi. Dan bakal kontak di area brush bawah. Dimana dulu ini udah buka map kali ini first blood didapatkan juga karena Jester F tumbang. Kita nggak ngeliat kejadian gimana, cuma kayaknya dia kena Deathstorm dan langsung kena freeze ya, kena frozen sama Legion karena tadi udah destructive juga sih, juga kena breaking. Jadi kayak kontaknya dia nggak tahu tuh pemain dari Bumi itu ada di brush mana tadi. Iya, dan kayaknya Celestial Melody juga dipakai sih sama Nightmare untuk lagi-lagi bisa aja ngeluarin Blasphemy kedua kalinya ya. Makanya Jester bisa aja pick off di area River tadi. Sementara 663 di pressure di area mid. Ini kayaknya semua landing dari Araki di press habis-habisan sih sama Bumi Sport. Bahkan Migi aja bisa menang one on one sama Angin dari Nightmare. Lagi-lagi Power Gradation dibuka, tapi hanya memberikan poke damage aja dan tarik ulur dari Migi. Ini jangan sampai Nightmare ke pick off, ini bakal bahaya banget karena pergerakannya dari AG6 bisa banget untuk bisa mendapetin tower di area atas kalau memang posisi Nightmare ke pick off. Ini mereka udah di grand high ground aja ya, bakal stress lagi, kena frozen, udah siapa pun juga, ternyata bukan diri, bisa kena maksa Feng, bakal maju lagi, ini buka satu persatu, dulu ini tumbang, itu mundur, di atas juga lagi ke-push towernya, jadi akhirnya nggak bisa bantuan, gimana ya udah 3 game, berarti Nightmare ini lainnya kalah sama si Migi yang ngebuat jadinya rotasinya Boom tuh lebih bagus gitu ya. Karena emang ya ini bakal dimajuin. Pede banget, Migi tuh pede banget buat ngelawan si Nightmare. Cuman harusnya Garo ini so-far ya dari sampai early game ke mid game. Araki itu kayak sering banget megang kendali yang bikin mereka kalah ya. Ini gerakan mereka sendiri sebenarnya dari tadi ya. Karena gue lihat Araki tuh megang kendali kontrol map banget. Cuman mereka kalah gara-gara ya mereka mati 2 kali war gitu. Jadi ya kayak gimana langsung kelar. Kayak tidak ada trade, terus mereka masih bisa main objektif, coba untuk dapetin tower dari Boom Esports, tapi ya seperti yang Leon bilang, karena mereka yang lebih nggak siap sih untuk membaca kayak gimana pergerakan dari Boom untuk tim fight besarnya. Karena sering banget kayak game 1 game 2 kita melihat hal tersebut kan. Dan Nightmare lagi-lagi seperti yang Lihan bilang, ini Migi mungkin dia udah ngebaca freestyle dari Nightmare kayak gini, tarik ulur doang, tapi somehow dia tuh kelihatan kayak ragu juga, ngerti gak sih? Dan makanya itu yang ngebuat kayak Migi berani banget untuk konfront sama Nightmare. Nah, sekarang lagi-lagi Araki mereka pegang kendali. Di menit yang ke-8 dapetin tower atas untuk Rexium Keon, dan sampai kapan dari Rexium Keon mereka bakal bisa untuk ngehindarin tim fight besar nanti yang dibawa sama Boom. Dan ini kayaknya bakal ditukar sama Overlord-nya aja. Cuman masih belum keenan, jadi gak bisa buat nyapu bagian bawah. Tyrant bakal ditukar aja, bakal diamanin sama tim Boom. Jadi mana nggak bakal bisa kontes, cuma weekly-nya dapet. Karena Araki itu masih bisa buat retreat objektif. Mereka Cannon Blast-nya connect, bakal coba dimajuin lagi. Udah ada satu buah Death Art Sunset yang keluar, di bagian backline juga ada Nixer harus terbuka begitu saja. Dimana main dari Araki masih di defense, di bagian tower, bagian outer. Ada satu naga yang gampang banget buat di-clear, ada Mini Wave, dia ngitin, Kacosnya nggak cepet buat di-clear, Silence L udah keluar juga mampu tempo, ada di solo kedua, udah keluar, tower mid lane langsung didapatkan dengan mudah oleh pemain Boom, dan mereka nggak greedy, mereka ngelihat pemain Araki yang emang udah low HP, gak bakal dimajuin. Gak bakal dimajuin, dan itu bedanya gitu ya. Boom itu udah bisa lebih disiplin buat dapetin objektif. Setelah dapetin tower, ngeliat pemain musuh sekarat, ya udah gue dapetin towernya itu yang gue tuju. Dan gue gak terlalu, gak harus buat maju sejauh itu juga. Ya mereka nggak overhit lah ya mainnya, mereka tahu oke, tugas kita untuk dapetin tower di mid, habis itu kita mundur. Tapi kali ini lihat Power Gradation dibuka oleh Migi mencoba untuk nusuk ke arah Nightmare. Kayaknya di matanya Migi ini cuma ada Nightmare nih. Kayaknya dapat targeting dia lagi-lagi ke arah Nightmare. Karena dia nggak mau ngasih space juga ke arah Nightmare, gimana pun jangan sampai Nightmare bisa loncat ke arah backline. Dead Sunset dibuka untuk numbangin ke arah Toshi.
Dan posisi dari Jia harusnya bakal main secara attack speed sih dari Garo sendiri. Dan kali ini Path of Passing dibuka by hanya memberikan sedikit eksistensi aja, tapi nggak terlalu banyak impact yang dibuka dari pemain-pemain RIQ. Sementara 3 pemain dari Boom, mereka akan menggiring jalannya minion untuk bisa dapetin lagi tower di area bawah lihat. Itu juga emang objektif dari Boom ya, buat dapetin tower. Mereka bawa Fang jadi cepet banget, langsung out bisa pakai full tempo, bisa disusul pakai ada yang disuruh juga dari Yuhuan yang untargetable, jadinya emang agak nyusahin. Dan Garonya butuh late game banget, nih baru mid game masuk menit 10 udah ke enhance Tyrant ya, bakal nge-boost damage. Gue ngerasain banget enhance dari Tyrant tuh bener-bener guna banget. Sementara itu dari mana Jester F udah ketangkap, nah di start Glitch juga kayak banyak diserang gue cuma dapat kill rolling ke depan, langsung coba untuk langsung coba untuk Deathstorm, dimana Reapers yang diambil tumbang langsung di Path Passing langsung dibuka. Di mana kali ini Predator Souls juga bakal coba untuk lebas lagi bagian belakang, bakal coba majuin Meteor Kill langsung mengangkat pemain, tapi saya Garo di Jia tumbang, mobil temanya connect, bakal ada Death Attack untuk melarikan diri dari Nightmare. Let's Fresh harus coba cabut, tapi ada Tristan for Grace juga dibuka, di mana Nightmare harus menerima mimpi buruk dengan seperti namanya, karena harus tumbang juga di tangan tim Boom yang ngebuat kali ini goldnya agak sedikit swing, udah hampir beda 2000 gold, dan harusnya dari 663 nggak bisa buat defense. Dan Ajizik seharusnya nggak bakal tumbang juga di sini, udah mode aman juga dari baiknya, cuma tower mid yang kebuka, ada Cannon Blast juga yang dikeluarkan oleh Jester F, coba untuk defense kuat mungkin Deathstorm sakit banget, bakal dimajuin, tapi sayangnya dari 663 harus menukar nyawa begitu saja tanpa apapun, tanpa hasil. Dan minion wave-nya udah habis, cuma buat ngekill minion wave mereka harus tukar nyawa demi tower mid lane innernya ini nggak hancur cuma. Gila, seperti yang kamu bilang pilihan. Ini RRQ mereka ke pick off-nya karena pergerakan mereka sendiri. Dia tarik ulin di belakang sama Boom. Dan tadi mereka cuma ngepok aja dan Yupan tebal banget. Dan kali ini bakal coba untuk ngebuka Unending Sorrow supaya tidak bisa ditarik oleh pemain-pemain RRQ. Dan coba dibagiin keadaannya kali ini. Yupan memang hilang begitu saja. Dan ada Path of Passing yang dibuka oleh Bai, namun dia tidak mau terlalu overcommit karena posisi 2 pemain dari RRQ pun itu kelihatan low banget. Redstone bisa dibuka oleh Toshi. Lihat udah ada impressive juga yang ngebuka satu buah knockback, tapi sayangnya tidak akan ada pemain RQ yang kenal knockback tersebut. Dan sehingga ini bener-bener kayak tugasnya dari adalah jangan sampai Toshi-nya ke pick off. Tapi sayangnya pemain dari RRQ lagi-lagi kena pick off, angkat Ocean of Tears atau di finish dengan Destructive Village. Overlord yang kebuka dan ngebuat advantage lagi buat tim Boom Esport. Perlahan mistake udah mulai terjadi lagi. Setiap di atas menit 10 RRQ itu kayak ngebanjir mistake gitu. Kayak mistake terjadi di menit 10 ke atas. Artinya udah oke lah menurut gua, not bad lah dari RRQ, cuman mid game-nya mereka bener-bener kayak kurang baik bisa dibilang. Dan Cannon Blast-nya udah mulai gak berasa karena damage juga dari Silfang-nya gak bisa ditahan sama Mozi, karena Mozi buat fan roaming udah pasti dia bakal ada good damage-nya, gak full tank juga, bukan hero yang bener-bener bisa nge-tank meskipun dia punya shield itu banyak. Cuma harusnya buat defense high ground-nya gak sekuat itu juga buat tim RRQ kali ini. Blackstorm yang butuh zoning out, dibuka lagi Path of Passing, sedangkan power grid di sini kalau karena 3 orang kali ini bakal ngacak-ngacak bagian belakang pemain RRQ, cuma tower damage terlalu sakit. Namun tujuannya adalah tower high ground yang kali ini mampu tempo juga langsung ngasih stun kalau main, ngasih slow damage juga karena minion wave yang datang ke arah atas, cuman high ground udah didapatkan sama tim Boom, jadi Boom bisa cabut karena di Boy sebenarnya udah ada Tyrant lagi. Anggarnya jalan lagi juga, udah dapetin space lagi ke arah tower. Walaupun tempo ini udah tebel banget dari Ajizik gak bisa tumbang, apalagi dia punya Unending Sorrow yang gue rasa dari Augran ke Rifon gak bakal cukup damage, dia gak bakal bisa nahan damage sebesar itu karena Feng itu damage-nya bener-bener ngebers banget ke arah Augran. Akhirnya Augran tumbang langsung fokus buat seorang Dragon kali ini, tower lagi high ground didapatkan di tangan Boom Esport. arah juga melawan kali ini Timo. Gila sih, itu bener-bener kayak pemain-pemain RRQ bener-bener di zoning habis-habisan. Dan lihat posisi dari pemain-pemain Boom, yang dimana Aziz itu tugasnya cuma satu, dia cuma untuk nahanin dia di depan, dia pakai dari solonya supaya nggak bisa ditarik sama pemain-pemain RQ, dan ngasih space yang banyak banget ke Toshi untuk melepas Blackstone. Dan bahkan gak cuma itu, tapi Dragon juga free hit banget dari belakang. Sekarang Iron diamankan oleh Boom Esport dan Rex Regumkeon, mereka diambang kehancuran. Mereka udah gak punya resources yang banyak. Dan bahkan sekarang lihat pemain-pemain dari Boom Esport, mereka tinggal menunggu aja nih. Tentunya clear di area mid dan juga bahkan di area atas level, karena RQ mereka lagi kalah banget dari segi map controlnya. Ini susah banget untuk bisa balikin keadaan, kecuali Boom Esport yang mereka blunder. Karena aku gak ngeliat sama sekali RQ mereka bisa balikin keadaan sih. Ini berat banget
juga kan dari Garo sebuah flash lagi masih nampak Silence Arrow juga dari atasnya keluar tapi Morbidation Godlike juga kali ini masih bisa nge-heal atau flash ini juga kali ini dari satu pemain Arrow juga untuk maju tapi Nightmare hanya bisa memberikan crucial control tapi tidak untuk membunuh lawan. 2 untuk 1 Toshinya tumbang kali ini. Masih ada Silence Arrow lagi, mungkin bakal coba untuk masuk di bagian atas juga. Harus segera di-clear Monfu Tempo juga nyusahin Baran ini juga keluar. Lagi-lagi Tristan Coordination dari seorang Miki. Bakal membacakan pemain belakang yang upaya seorang diri yang harus menjadi santapan utama pemain Boom Esports Crystal Expos. Bakal langsung di-clear dan Boom Esports menang 3-0 dan mereka lolos ke IWC. Dan sayang sekali RRQ harus menghentikan langkah mereka. Mereka